Di antara berbagai fenomena alam yang menakutkan, badai api atau firestorm menempati posisi khusus sebagai salah satu yang paling langka sekaligus paling mematikan. Tidak seperti badai angin, hujan atau topan yang bersumber dari dinamika atmosfer, badai api muncul dari kombinasi api yang sangat besar dengan kondisi atmosfer tertentu. Hasilnya adalah fenomena destruktif yang mampu menelan kota, menewaskan ribuan orang, dan mengubah lingkungan dalam waktu singkat. Badai api bukan sekadar kebakaran besar. Ia adalah kebakaran yang berkembang begitu intens, hingga menciptakan sistem cuacanya sendiri. Udara panas yang naik dari api besar menarik masuk oksigen dari sekitarnya dengan kecepatan luar biasa. Angin yang tercipta kemudian memperkuat api, membuatnya semakin besar, semakin panas dan nyaris mustahil dipadamkan. Fenomena inilah yang disebut badai api. Apa itu badai api? Secara ilmiah, badai api didefinisikan sebagai fenomena di mana api menciptakan aliran udara tersendiri hingga membentuk sirkulasi mirip badai. Suhu api yang sangat tinggi mencapai lebih dari 800 derajat Celcius lebih dan menyebabkan udara panas naik dengan cepat. Udara dingin dari sekitar kemudian tertarik masuk dengan kecepatan tinggi sehingga tercipta angin kencang yang berpusat pada api. Proses ini berbeda dengan kebakaran biasa. Pada kebakaran hutan atau kota, api cenderung menyebar mengikuti bahan bakar yang tersedia. Namun pada badai api, mekanisme atmosfer lokal memperkuat diri sendiri. Angin yang ditarik semakin memperbesar api, dan api yang semakin besar menciptakan angin yang lebih kuat lagi. Akibatnya terbentuk siklus ganas yang sulit dihentikan. Ciri utama badai api adalah angin ekstrim. Kecepatan angin dapat mencapai 160 km per jam, mirip dengan badai kategori menengah. Lalu suhu yang sangat tinggi, mampu melelehkan logam ringan dan menghancurkan struktur beton. Kemudian pusat api yang terkonsentrasi, membentuk dinding api setinggi puluhan meter. Lalu kemandirian fenomena, badai api dapat menciptakan cuaca mikro berupa pusaran, petir api dan hujan bara. Sejarah tercatat badai api. Badai api jarang terjadi. Tetapi catatan sejarah membuktikan bahwa fenomena ini pernah memusnahkan kota dan menelan korban jiwa dalam jumlah masif. Hamburg, Jerman 1943, pada masa Perang Dunia ini dua serangan udara sekutu membombardir Hamburg dengan bom peledak dan bom pembakar. Api yang muncul dari ribuan bangunan yang terbakar menyatu menjadi badai api. Angin kencang menarik orang-orang ke pusat api, sementara suhu mencapai lebih dari 1000 derajat. Diperkirakan 37.000 orang tewas dalam semalam. Kemudian Dresden, Jerman 1945, serangan bom gabungan dari Inggris dan Amerika Serikat menciptakan badai api dahsyat di Dresden. Api berlangsung selama beberapa hari, menewaskan lebih dari 25.000 orang. Tragedi ini menjadi salah satu contoh paling terkenal tentang bagaimana badai api bisa muncul akibat ulah manusia. Lalu Hiroshima, Jepang 1945, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima tidak hanya menimbulkan ledakan dan radiasi, tetapi juga memicu badai api yang membakar sebagian besar kota. Api menyala selama berhari-hari, menghancurkan rumah, pabrik dan infrastruktur. Ribuan orang yang selamat dari ledakan langsung kemudian tewas terbakar dalam badai api. Mekanisme terjadinya badai api. Untuk memahami bagaimana badai api terbentuk, kita perlu melihat proses ilmiahnya. Ada 3 faktor utama yang harus terpenuhi. Yang pertama, bahan bakar melimpah. Badai api hanya bisa muncul jika terdapat bahan bakar dalam jumlah besar. Bahan bakar bisa berupa hutan kering, bangunan kayu, atau infrastruktur kota yang padat. Semakin padat dan mudah terbakar suatu wilayah, semakin besar kemungkinan badai api terjadi. Yang kedua, suhu tinggi dan api awal yang luas. Api kecil tidak cukup untuk memicu badai api, dibutuhkan suhu dan nyala api yang sangat besar agar mampu menciptakan aliran udara tersendiri. Biasanya, badai api dipicu oleh kebakaran hutan raksasa atau serangan bom pembakar. Lalu yang ketiga, kondisi atmosfer tertentu. Badai api sering terjadi pada kondisi udara kering, angin rendah, hingga sedang, serta kelembapan sangat rendah. Saat api cukup besar, ia akan mengatur pola cuaca lokalnya sendiri. Dampak badai api. Dampak badai api bisa dibilang lebih parah daripada kebakaran biasa. Suhu ekstrim membuat orang terbakar dalam hitungan detik. Banyak korban tidak sempat melarikan diri, karena kecepatan angin menarik mereka ke pusat api.
Badai api dapat menghancurkan seluruh kota, meluluhlantakkan bangunan, melelehkan logam dan menghanguskan infrastruktur. Hutan yang terbakar habis meninggalkan tanah gundul, ekosistem hancur dan spesies hewan punah secara lokal. Mereka yang selamat sering mengalami trauma berkepanjangan. Kisah para saksi dari Hamburg, Dresden, dan Hiroshima menggambarkan horor luar biasa yang sulit dilupakan. Di era modern, badai api masih menjadi bahan penelitian. Ilmuwan atmosfer mempelajari hubungan antara api, angin, dan formasi awan. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah pyrocumulonimbus, yaitu awan badai yang terbentuk dari panas kebakaran. Awan ini bisa menghasilkan kilat, hujan, bahkan memicu kebakaran baru. Badai api juga menjadi perhatian dalam konteks perubahan iklim. Dengan meningkatnya suhu global dan kekeringan, risiko badai api semakin besar. Australia, Amerika Serikat, Kanada dan Mediterania kini menjadi wilayah rawan. Upaya pencegahan dan mitigasi. Karena badai api sangat sulit dipadamkan, strategi terbaik adalah pencegahan. Beberapa langkah penting antara lain manajemen hutan, mengurangi bahan bakar kering melalui pembakaran terkendali, pembersihan ranting, dan pengaturan vegetasi. Lalu desain kota yang tahan api, menggunakan material bangunan yang tidak mudah terbakar, membuat jalur evakuasi luas, serta menyediakan ruang hijau yang berfungsi sebagai penghalang api. Lalu sistem peringatan dini, menggunakan satelit, drone, dan sensor untuk mendeteksi kebakaran sebelum meluas. Kemudian edukasi masyarakat, mengajarkan masyarakat cara menghadapi kebakaran besar, prosedur evakuasi, dan pencegahan aktivitas berisiko tinggi saat musim kering. Badai api sering dibandingkan dengan fenomena lain yang menakutkan. Namun, ada perbedaan besar seperti topan atau tornado, didorong oleh dinamika atmosfer besar, bukan api. Kemudian, letusan gunung api, menghasilkan aliran piroklastik yang mirip badai api, tapi sumbernya magma. Kemudian kebakaran hutan, bisa berujung badai api jika mencapai skala tertentu. Bisa dikatakan, badai api adalah fenomena hibrida, api sekaligus badai. Kesimpulan, badai api adalah fenomena langka, yang muncul saat api besar berinteraksi dengan atmosfer, sehingga menciptakan badai berputar penuh api. Fenomena ini sangat mematikan, terbukti dari sejarah kelam di Hamburg, Dresden, Hiroshima, dan beberapa kebakaran hutan besar di dunia. Dengan suhu ekstrim, angin berkecepatan tinggi, dan daya hancur luar biasa, badai api menjadi salah satu ancaman alam paling menakutkan. Di era perubahan iklim, risiko kemunculannya semakin besar, terutama di wilayah rawan kebakaran. Oleh karena itu, pemahaman, pencegahan, dan mitigasi menjadi kunci, agar tragedi serupa tidak lagi memakan korban dalam skala besar.